Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah pertangyangan atau evangelisasi di malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita di ibadah malam hari ini, kita baca dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita di malam hari ini diberikan tema tanggung jawab orang Kristen dalam berpolitik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini kita diperhadapkan
pada sebuah pesta demokrasi yang luar biasa, di mana di setiap daerah akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Sebagai jemaat, sebagai pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan di dunia yang sudah penuh dengan dosa dan kejahatan ini? Di bidang perpolitikan ini pun bagaimana gereja hadir memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang positif. Dan tentu saja ada banyak anggota jemaat gereja yang terlibat aktif dalam kancah perpolitikan ini. Sekarang kita akan berkaca kepada kehidupan Daniel. Daniel yang adalah salah satu buangan dari Yehuda, terbuang ke tanah Babel. Di dalam statusnya sebagai orang buangan, Daniel justru dipilih oleh Raja Darius menjadi salah satu orang yang dipandang dan dihormati dalam kerajaannya. Daniel yang memiliki tingkat kecerdasan, tingkat hikmat yang luar biasa, bahkan kepandaiannya, kecerdasannya, integritasnya jauh melebihi orang-orang yang ada selevel dengan dia di jabatan kerajaan Darius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Daniel begitu terberkati? Kenapa Daniel begitu cerdas? Jawabannya adalah kita bisa membaca di ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Karena ia mempunyai roh yang bersumber daripada Allah. Kenapa roh itu tinggal dalam diri Daniel? Yaitu karena dia pun hidup di dalam Tuhan. Roh yang ada dalam diri Daniel membuat dia menjadi orang yang berhikmat. Dan Daniel bukan orang yang silau, yang terlalu terobsesi dengan jabatan, tidak. Yang dimiliki oleh Daniel adalah bagaimana dia, dimanapun dia ditempatkan, di sana dia menjadi berkat. Dimanapun posisi yang dia miliki, posisi yang dia jabat, posisi yang diberikan kepada dia, di sana nama Allah dipermuliakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kejujuran, oleh integritas, cara kerja yang baik yang dimiliki oleh Daniel, sekalipun itu tidak menguntungkan bagi dia, tidak menguntungkan bagi negaranya, namun dia bekerja dengan baik dan benar, sehingga Raja Darius memiliki kerinduan dan rencana ingin menempatkan Daniel lebih tinggi dari semua petinggi-petinggi di kerajaannya. Artinya hanya ada raja yang ada di atas posisi Daniel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sifat manusia ketika dirajai oleh iblis akan muncul iri, akan muncul dengki, kecemburuan yang membuat mereka hendak menjerumuskan Daniel. Mereka berusaha mencari kekurangan Daniel tapi tidak menemukannya. Maka hanya ada satu kemungkinan yang membuat Daniel bisa terperangkap, yaitu ujian iman. Dan mereka bermufakat, para petinggi-petinggi kerajaan ini bermufakat agar kiranya Raja Darius mengeluarkan sebuah peraturan yang mengikat, peraturan yang tidak bisa diubah oleh peraturan manapun, yaitu dalam 30 hari setiap orang harus menyembah Darius sebagai Tuhannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kehormatan bagi Raja Darius ketika pernyataan ini disampaikan kepada dia. Dia begitu terhormat ketika dia dianggap sebagai Tuhan bagi para rakyatnya. Sehingga dengan tegas Raja Darius juga mengatakan, ya, bahwa dia akan mengeluarkan pernyataan dan peraturan dan perintah. Setiap orang harus menyembah raja selama 30 hari. Dan bagi yang tidak menyembah raja atau menyembah Allah lain atau menyembah ciptaan lain, akan dihukum, dijebloskan ke dalam gua singa.
Gua Singa merupakan tempat hukuman yang paling mengerikan. Singa-singa lapar yang siap menerkam ketika ada mangsa yang dimasukkan, termasuk manusia, akan dicabik-cabik dan dihabiskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Darius tidak berpikir panjang bahwa ini adalah jebakan untuk Daniel, salah satu yang sangat dibanggakan, salah satu pegawai, salah satu ajudan tangan kanan daripada Raja Darius yang sangat dia sayangi. Dia tidak menyangka bahwa para wali ini, petinggi-petinggi ini berencana untuk menceploskan Daniel. Dan ketika Daniel mendengar perintah ini, disinilah kita bisa melihat sedikit pun Daniel tidak goyah oleh karena peraturan yang dikeluarkan oleh raja. Bagi Daniel, Tuhan itu melampaui segalanya, bahkan melampaui raja. Dia memang benar-benar mengasihi raja dan bekerja dengan tulus. Tapi Daniel tidak mau meninggalkan Tuhan, tidak mau menggadaikan imannya oleh hanya karena jabatan. Dan sekalipun dia tahu konsekuensi daripada pelanggaran ini adalah taruhan nyawanya, taruhan karirnya, namun dia memahami Tuhan lebih besar daripada nyawanya, Tuhan lebih besar daripada karirnya, bahkan Tuhan lebih besar daripada hukuman yang disiapkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu Daniel mendengar, sedikit pun dia tidak takut. Sebagaimana biasa setiap hari dia masuk ke rumahnya, dia mengambil tempat khusus untuk berdoa. Dia berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan. Dan inilah kesempatan bagi para perwira kerajaan, petinggi-petinggi kerajaan untuk menciduk, menangkap tangan Daniel sedang berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segera mereka melaporkan kepada raja. Dan raja yang mendengar, ketika raja mendengar bahwa Daniel telah melanggar perintahnya, maka raja tersadar, waduh, ternyata ini untuk menjebloskan Daniel. Apa yang dilakukan oleh Raja Darius kala itu? Raja Darius yang sudah terlanjur menandatangani, terlanjur mengeluarkan peraturan dan perintah, setiap yang melanggar akan dihukum. Dia begitu sedih. Raja Darius tidak rela Daniel itu dijebloskan atau dibunuh. Maka hal yang dia lakukan adalah ayat yang ke-14 dan 15. Raja yang sudah mendengar pemberitahuan daripada para petinggi itu begitu sedih. Dia begitu berduka, bahkan dia mencari cara, dia mencari akal, membongkar semua arsip-arsip kerajaan. Kira-kira ada enggak peraturan yang pernah dicabut oleh raja? Adakah undang-undang yang bisa membatalkan perintah ini? Dan semalam-malaman semua pegawainya bekerja mencari arsip untuk membatalkan hukuman kepada Daniel. Begitu besarnya kasih sayang Raja Darius kepada dia. Namun tidak satu pun undang-undang atau peraturan yang bisa membebaskan Daniel dari hukuman untuk masuk ke dalam gua singa. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat apa yang menjadi ciri khas Daniel. Daniel yang begitu luar biasa bekerja, tidak menjadikan pekerjaannya, tidak menjadikan jabatannya sebagai alasan meninggalkan Tuhan. Malah sebaliknya, jabatan yang dia miliki dia pergunakan sebaik-baiknya justru agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Itulah kenapa Daniel tidak menjadikan posisi atau jabatannya sebagai hal yang paling utama. Tetap bagi dia yang paling penting dan prioritas adalah hidup di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita membaca ayat selanjutnya, Raja Darius benar-benar menceploskan Daniel ke dalam gua singa dengan rasa ketidakikhlasan.
Dan ketika pun Daniel masuk ke dalam gua singa itu, di sanalah mujizat Allah benar-benar nyata bagi dia. Di sanalah Tuhan menunjukkan kepada Daniel bahwa kesetiaannya kepada Tuhan dipandang oleh Tuhan sebagai suatu hal yang menjadi kesaksian, sehingga dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Singa yang kelaparan itu pun menjadi teman bagi Daniel. Singa yang begitu buas, singa yang kelaparan, bungkam di hadapan Daniel. Bahkan ketika raja bersuara memanggil Daniel, "Daniel, apakah engkau diselamatkan oleh Allahmu?" Maka Daniel menjawab, "Ya Tuanku Raja, Allahku telah menyelamatkanku. Allah telah menutup mulut singa-singa lapar itu, sehingga tidak ada satu luka pun dialami oleh Daniel." Dan sebaliknya orang-orang yang mencoploskan Daniel, orang-orang yang membuat Daniel menderita, orang-orang yang menfitnah Daniel, yang merencanakan rencana jahat, ketika mereka dicoploskan ke dalam gua singa bersama dengan anak-anak dan istri mereka, mereka langsung disambut oleh singa-singa lapar itu dan dimangsa. Artinya yang mau disampaikan kepada kita, saudara, tidak ada kesetiaan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Maka dengan kejujuranlah posisi, jikalau ada jemaat, jikalau ada hamba-hamba Tuhan, penatua, majelis yang rindu untuk memimpin di mana dia ditempatkan, memimpinlah dengan sukacita. Memimpinlah dengan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Jangan kejar jabatannya, jangan kejar uangnya, tapi kejarlah Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan jabatan itu kepada kita. Jangan berpolitik praktis, tapi tetaplah hidup dalam proses. Hiduplah dalam iman dan kesetiaan. Karena jabatan dan posisi bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Di pekerjaan manapun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, manfaatkanlah posisi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Jangan jadikan pekerjaan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan buat posisi kita menjadi kesombongan bagi kita. Jangan jadikan jabatan kita menjadi alasan meninggalkan persekutuan. Karena justru di sanalah nama Tuhan harus semakin dipermuliakan. Sebagaimana Daniel, di dalam jabatannya itulah nama Tuhan dipermuliakan. Ketika dia difitnah, tidak ada rasa takut. Ketika imannya digoda antara memilih posisi atau Tuhan, yang dia pilih adalah iman kepada Tuhan. Dan dampaknya adalah Daniel menjadi teladan yang luar biasa bagi kita. Kiranya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita bekerja, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dimanapun kita bekerja, biarlah kita bekerja dengan jujur, dengan penuh integritas. Sebagaimana kita dapat baca dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka jikalau kita bekerja, bekerjalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita pahami bahwa bekerja pun adalah ibadah. Dan ibadah itu harus menjadi sukacita bagi kita, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan demikian, apa yang kita kerjakan, sedikit atau banyak hasilnya, itu menjadi berkat dan sukacita bagi kita. Jikalau kita tidak jujur, kita berkorupsi, kita menipu, bayangkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukan hanya Bapak Ibu yang merasakan dampaknya, namun anak-anak yang Tuhan berikan pun ikut menikmati hasil kebohongan kita. Anak-anak itu pun ikut menikmati hasil korupsi. Anak-anak itu ikut menikmati hasil penipuan. Maka berkat pun akan menjauh dari kita. Sukacita akan menjauh dari kita. Jangan kejar harta. Kejarlah yang memberikan harta. Sumber harta itu adalah Yesus. Hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam Yesus. Maka pekerjaan yang kita rindukan pun akan Tuhan berikan jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sikap kita dalam hidup dimanapun berada, baik dalam hal politik,
dalam hal profesi, dalam hal hidup berlingkungan, berkeluarga dan bermasyarakat, hidup bergereja. Tanggung jawab kita adalah tetaplah hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Hidup kita terberkati seperti Daniel. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya firman Tuhan meneguhkan hati kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan kepada sesama kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan sesama kami. Bahkan meskipun banyak yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan kami, jabatan dan profesi kami, bersama dengan Tuhan kami akan menang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.